Panganjali. Om Swastiastu. Selamat siang semuanya. Selamat siang kepada Ibu dosen selaku mata kuliah dari Manajemen Perubahan, yaitu Ibu Putu Atim Purwaningrat SIMM. Dan selamat siang juga kepada teman-teman semuanya. Siapapun yang melihat, yang menonton video kami, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 10 pada hari ini dapat giliran presentasi. Sebelum kami lanjut ke pembahasan materi, seperti biasa izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya Niputu Dina Rikayanti Dewi dengan NIM 22020145002. Dan di sini sudah didampingi oleh teman saya yang akan juga presentasi pada hari ini. Untuk itu kepada Sulastri dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nimade Sesi Wahyuni dengan NIM 220214716. Baik, pembahasan materi pada hari ini yaitu tentang organisasi pembelajaran. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang subpokok bahasan yang akan kami bahas pada hari ini, yaitu tentang organisasi pembelajaran, karakteristik organisasi pembelajaran, dan juga yang terakhir kendala dan solusi dalam pembelajaran organisasi. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran juga dikenal sebagai learning organization, merupakan sebuah konsep yang muncul dari gerakan In Search of Excellence dan kemudian dikembangkan oleh Gareth Dale pada tahun 2003. Geoffrey Holland Dale 2003 menyatakan bahwa jika kita ingin bertahan hidup secara individual atau sebagai perusahaan ataupun sebagai bangsa, kita harus menciptakan tradisi organisasi pembelajar. Dan juga menurut Senge tahun 2006, organisasi pembelajar adalah organisasi di mana orang terus-menerus memperluas kemampuan mereka dan terus-menerus belajar. Sementara itu, menurut Pedler, Boydell, dan juga Bourgogne pada tahun 1988 mendefinisikan organisasi pembelajar sebagai sebuah organisasi yang memfasilitasi pembelajaran dari seluruh anggotanya dan secara terus-menerus mentransformasi diri. Selanjutnya ini ada menurut Pedler dan juga rekan-rekan pada tahun 2003 menjabarkan ciri-ciri organisasi pembelajar, yaitu yang pertama fokus pada pengembangan individu, mendorong anggota untuk belajar dan mengembangkan potensi mereka melalui lingkungan yang mendukung. Yang kedua, memperluas budaya belajar, melibatkan pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan dalam proses belajar dan pengembangan. Yang ketiga, pengembangan SDM sebagai prioritas, menjadi pengembangan sumber daya manusia sebagai pusat kebijakan bisnis untuk pertumbuhan dan keberhasilan organisasi. Selanjutnya ada manfaat organisasi pembelajaran. Yang pertama itu ada inovasi, dorong kreativitas dan inovasi dalam organisasi. Yang kedua daya saing, tingkatkan daya saing dengan adaptasi terhadap perubahan. Selanjutnya ada kinerja karyawan, tingkatkan kinerja karyawan melalui pembelajaran berkelanjutan. Selanjutnya kepuasan pelanggan, perkuat hubungan dengan pelanggan melalui pemahaman kebutuhan. Yang terakhir pertumbuhan berkelanjutan, siapkan organisasi untuk menghadapi tantangan jangka panjang dan capai pertumbuhan berkelanjutan. Selanjutnya ini ada contoh organisasi pembelajaran yang bisa kita kenal juga, yang sering kita pakai, yaitu Google, dikenal dengan penekanannya pada pengembangan karyawan dan inovasi. Selanjutnya ada Amazon, terus beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan dan kemajuan teknologi yang terus berkembang. Yang terakhir ada Netflix, menggunakan data dan analitik untuk meningkatkan layanannya dan membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya ada ciri-ciri organisasi pembelajaran. Pengembangan berkelanjutan, dorong anggota untuk terus meningkatkan kemampuan dan kapasitas mereka. Yang kedua, pemikiran dinamis. Pelihara budaya berpikir terbuka, inovatif, dan adaptif. Yang ketiga, kebebasan berpendapat. Berikan ruang bagi anggota untuk menyampaikan aspirasi dan ide-ide. Yang terakhir, belajar bersama. Dorong kolaborasi, berbagi pengetahuan, dan pembelajaran tim. Selanjutnya ada alasan kemunculan organisasi pembelajaran. Manusia pembelajar. Manusia secara alami suka belajar dan berkembang. Organisasi pembelajaran mendukung pembelajaran seumur hidup. Yang kedua, kecintaan terhadap pembelajaran. Belajar adalah sebuah kecintaan yang mendorong motivasi dan perkembangan. Organisasi pembelajaran menciptakan lingkungan yang mendukung semangat belajar.
Selanjutnya ada model organisasi pembelajaran 5 disiplin SINGI. Yang pertama, penguasaan diri. Meningkatkan kemampuan individu untuk belajar dan berkembang. Yang kedua, model mental. Memeriksa dan mengevaluasi persepsi individu untuk mendukung kemajuan organisasi. Yang ketiga, visi bersama. Membangun visi, tujuan, dan nilai bersama untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Yang keempat, pemikiran sistematik. Melihat situasi secara holistik dan mempertimbangkan keterhubungan antar elemen. Yang kelima, pembelajaran tim, meningkatkan pembelajaran kolektif melalui kolaborasi, komunikasi, dan pemahaman bersama. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang karakteristik organisasi pembelajaran akan dijelaskan oleh teman saya Sulastri. Untuk itu, pada Sulastri dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan materi yang kedua itu karakteristik organisasi pembelajaran menurut Sien. Dominasi lingkungan, aktif menjalin hubungan dan membentuk lingkungan eksternal. Dan yang kedua yaitu perilaku proaktif, mendorong inisiatif, berpikir kritis dan proaktif. Dan yang ketiga yaitu sifat baik manusia, percaya pada potensi manusia untuk berkembang. Dan yang keempat yaitu kemampuan berubah, menyediakan kesempatan untuk belajar dan berubah. Dan yang kelima yaitu individualisme dan kolektivisme, itu kebebasan dan kerjasama. Lanjutannya, dari karakteristik organisasi pembelajaran menurut Sien adalah yang pertama itu sejawatan dan paternalistik, itu menerapkan kepemimpinan yang melibatkan kesetaraan dan dukungan. Dan ada pula orientasi masa depan. Orientasi masa depan dekat, fokus pada adaptasi cepat dan tujuan jangka pendek. Yang ketiga itu satuan waktu medium, menggunakan satuan waktu yang fleksibel untuk perencanaan. Ada pula jaringan informasi terbuka, itu memiliki jaringan informasi dan komunikasi yang transparan. Ada pula orientasi hubungan dan tugas. Membangun hubungan yang kuat sambil fokus pada tujuan. Ada pula karakteristik organisasi pembelajaran menurut Farago dan Skirme. Yang pertama yaitu orientasi masa depan dan eksternal. Fokus pada masa depan dan perkembangan lingkungan eksternal. Dan yang kedua yaitu arus informasi terbuka, memiliki sistem komunikasi yang transparan dan efisien. Dan yang ketiga yaitu komitmen untuk belajar. Anggota berkomitmen untuk belajar dan berkembang. Ada pula yang keempat yaitu perkembangan individu, berorientasi dalam perkembangan individu dan pertumbuhan profesional. Dan yang kelima itu iklim terbuka dan saling percaya, menciptakan iklim yang terbuka dan saling percaya dan mendukung. Ada pula yang terakhir yaitu belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman sendiri, baik positif maupun negatif. Ada pula materi yang ketiga yaitu kendala dan solusi dalam pembelajaran organisasi. Kendala. Kurangnya dukungan dan dukungan kepemimpinan. Kepemimpinan tidak mendukung pembelajaran organisasi. Kurangnya waktu dan sumber daya. Organisasi kekurangan waktu dan sumber daya untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Ada pula yang ketiga yaitu keengganan untuk berubah. Anggota organisasi enggan meninggalkan zona nyaman mereka. Kurangnya kejelasan tujuan. Tujuan pembelajaran tidak didefinisikan dengan jelas. Ada pula yaitu kurangnya evaluasi dan umpan balik. Tidak adanya sistem evaluasi dan umpan balik yang efektif. Dan yang terakhir yaitu kurangnya sistem informasi. Organisasi tidak memiliki sistem informasi yang manual. Ada pula solusi dari kendala yang telah saya sampaikan yaitu yang pertama itu membangun kepemimpinan yang mendukung. Para pemimpin harus menjadi champions untuk pembelajaran organisasi. Yang kedua yaitu menciptakan budaya belajar. Organisasi harus menciptakan budaya belajar yang membangun pembelajaran. Ada pula yang ketiga yaitu membangun kejelasan tujuan. Tujuan pembelajaran harus didefinisikan dengan jelas dan smart. Ada pula yang keempat yaitu memanfaatkan teknologi. Teknologi dapat membantu mengatasi kendala waktu dan sumber daya. Yang kelima itu membangun sistem evaluasi dan umpan balik. Organisasi harus memiliki sistem untuk mengevaluasi efektivitas program pembelajaran.
Dan yang terakhir itu mendorong kolaborasi. Organisasi harus membangun sistem dan mendorong kolaborasi dan berbagi pengetahuan. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, karena pembahasan materi sudah selesai, kami akan melanjutkan ke kesimpulannya pada presentasi pada hari ini. Yaitu kesimpulannya adalah organisasi pembelajaran penting untuk pengembangan karyawan, inovasi, dan kinerja yang unggul. Manfaatnya meliputi inovasi, daya saing, kinerja karyawan, hubungan pelanggan, dan pertumbuhan berkelanjutan. Ciri-ciri utamanya termasuk pengembangan kapasitas, pemikiran kreatif, kebebasan berpendapat, belajar bersama, dan pembelajaran dari pengalaman. Alasan kemunculannya adalah kecintaan manusia pada pembelajaran. Karakteristiknya meliputi hubungan dengan lingkungan, perilaku proaktif, kemampuan berubah, dan orientasi masa depan. Kendalanya adalah dukungan kepemimpinan, waktu, dan sumber daya terbatas, keengganan untuk berubah, dan kurangnya evaluasi dan solusinya adalah kepemimpinan mendukung budaya belajar, tujuan jelas, teknologi, evaluasi, dan kolaborasi. Baik, sekian karena pembahasan materi sudah selesai, kami akan menutup presentasi pada hari ini. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun ada PPT kami ataupun dalam menyampaikan materi kami ada perkataan yang salah, kami mohon maaf. Semoga apa yang sudah kami bahas ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, kami dari kelompok 10 pamit undur diri dan kami tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.